Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Baik, pada pertemuan kali ini Teacher Ana akan menyampaikan materi tentang perkembangan teknologi komunikasi pada tema 7 subtema 3. Berikut ini adalah teks bacaan yang akan kalian gali informasinya terkait dengan sejarah komunikasi. Sini ada 4 paragraf. Paragraf yang pertama yaitu komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antara manusia. Pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan yang disampaikan juga secara lisan. Namun kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Selanjutnya yaitu pada paragraf yang kedua yang berbunyi ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian contohnya menggunakan asap sebagai tanda pesan. Kemudian di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan itu digunakan untuk menyampaikan tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong juga dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Selanjutnya pada paragraf ketiga yaitu salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Jadi sebelum adanya kertas, surat itu ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Pada paragraf yang keempat, saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial ini dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok atau kalimat utama dari setiap paragraf yang tadi barusan teacher baca? Ada berapa paragraf pada teks bacaan tersebut? Ya, betul sekali. Teks bacaan tersebut terdiri atas 4 paragraf. Jadi pada pertemuan sebelumnya teacher Ana sudah menyampaikan apa sih pengertian paragraf. Jadi paragraf adalah suatu kumpulan kalimat yang memiliki gagasan utama. Ide pokok pada suatu bacaan dapat ditemukan jika kita membaca dengan teliti. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama tiap-tiap paragrafnya. Jadi kumpulan kalimat-kalimat utama itu disebut dengan ringkasan. Ide pokok itu adalah gagasan utama dari bacaan. Jadi setelah mengumpulkan kalimat-kalimat utama dari setiap paragraf itu, maka kita dapat mengetahui ide pokok dari teks bacaan tersebut. Berdasarkan teks bacaan yang berjudul Sejarah Komunikasi, maka dapat disimpulkan ide pokok atau gagasan utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jarak jauh. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Saat ini ada jaringan internet sehingga kita bisa terhubung ke siapapun melalui berbagai jaringan sosial, bahkan hingga ke belahan dunia manapun. Jadi pada ide pokok ini terdapat pada kalimat-kalimat utama dari tiap-tiap paragrafnya.
Alat komunikasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu alat komunikasi tradisional dan yang kedua alat komunikasi modern. Apa saja contohnya? Alat komunikasi tradisional contohnya yang pertama yaitu daun lontar, kemudian yang kedua ada prasasti, yang ketiga lonceng, yang keempat gong, dan yang kelima kentungan dan lain-lain. Lalu apa saja contoh-contoh alat komunikasi modern? Yang pertama yaitu ada telegram, kemudian ada telepon genggam atau ponsel. Yang keempat adalah media elektronik, kemudian televisi, radio, dan lain-lain. Bagaimana sejarah penggunaan telepon? Jadi telepon itu muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Nah, berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Jadi pada uji coba pertamanya itu daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya kemudian ada satelit telepon. Oleh karena itu daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Demikian materi yang dapat teacher sampaikan pada pertemuan kali ini. Tantangan buat kalian yaitu mengerjakan tugas pembelajaran Senin 15 Maret 2021 ini pada halaman 146 di buku paket kalian. Jika sudah selesai dikerjakan, silakan difoto dan kirimkan ke Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.